Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya cintai dan yang saya banggakan, sahabat channel Sedang Urut TV yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba yang selalu takwa kepadanya, yang selalu istiqamah kepadanya, selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan di bulan yang suci, di bulan yang mulia istimewa ini, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala amalan yang telah kita kerjakan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari ke-10 bulan Muharram. Puasa ini adalah ajaran dan anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembeda antara umat Islam dengan Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Wahai Rasulullah, hari ini 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan, insyaallah jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1134. Dan kita harus mengetahui niat puasa Asyura. Bagi yang ingin menjalankan puasa Asyura, umat Islam bisa berniat terlebih dahulu. Diterangkan oleh Muhammad Syukran Maksum niat puasa Asyura sebagai berikut: nawaitu sawma ghadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan dan tata cara puasa Asyura sama dengan puasa-puasa lain. Hal yang membedakan hanya niatnya saja. Keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura bersumber dari buku panduan Muslim sehari-hari karya Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Suta. Inilah 6 keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura yang akan diperoleh umat Islam yang mengamalkannya. Yang pertama, puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, solat manakah yang lebih utama setelah solat fardu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu solat di tengah malam. Kemudian ada lagi yang bertanya kepadanya, puasa manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada bulan Allah yang kamu namakan bulan Muharram. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Yang kedua adalah seperti berpuasa 30 hari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun. Dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga adalah melebur dosa setahun. Dalam riwayat Abu Qatadah Al-Ansari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang.
sementara puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah membedakan umat Islam dengan Yahudi. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Asyura merupakan amalan yang sering dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga puasa suatu hari karena keutamaannya dibandingkan hari-hari yang lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, pahala setara 1000 malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa berpuasa di hari Asyura 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala 10.000 malaikat. Dan barang siapa berpuasa di hari Asyura, yakni 10 Muharram, maka ia diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah, dan 10.000 pahala orang mati syahid. Barang siapa mengusap kepala anak yatim di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Barang siapa memberi makan kepada orang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu penjelasan seputar puasa Tasyu'a dan Asyura, kemudian keistimewaannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan puasa tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.